Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, semoga tetap sehat, selalu semangat ya. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu bab yang ke-6 teorema Pythagoras. Kalau pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajari yaitu sub pokok bahasan A, yaitu memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Kita lanjutkan yaitu sub pokok bahasan yang kedua, yaitu yang B. Ini adalah menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah ya. Ini tadinya kalian dapat melihat ya. Nah, sekarang untuk menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah, di sini kita mempelajari soal-soal yang biasanya berbentuk soal cerita. Nah, perhatikan di sini anak-anak ada sebuah tangga bersandar pada tembok, tingginya adalah 8 meter. Nah, ini 8 meter. Ini kalau kita gambarkan seperti ini. Lalu kaki tangga terletak 6 meter dari dinding. Nah, ini 6 meter ya. Nah, ini 6 meter. Sehingga di sini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, kalian disuruh mencari panjang tangga yang bersandar pada tembok tersebut. Nah, ini cari panjang tangga, atau kalau kita gambarkan mulai C, maka panjang tangga di sini adalah panjang BC. Nah, perhatikan anak-anak, panjang BC berarti di sini adalah mencari sisi miring atau sisi hipotenusanya. Berarti BC kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat dua sisi siku-sikunya, yaitu AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, AB-nya 6 kuadrat, AC-nya 8 kuadrat, sehingga 36 tambah 64 sehingga 100. Karena ini bentuk kuadrat, maka BC sama dengan akar 100 sehingga sama dengan 10. Jadi panjang tangganya adalah 10 meter. Ini panjangnya adalah 10 meter. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Ya, contoh yang lain. Nah, di sini adalah kita mencari panjang daripada jarak 2 titik ya pada koordinat kartesius ya. Nah, misalnya di sini ada titik A, ya, titik A-nya adalah 3,4. Dan yang kedua adalah titik B, titik B-nya adalah min 5,3. Kita disuruh mencari jarak. Nah, jarak di sini adalah kita mencari panjang yang paling pendek atau panjang yang terdekat ya. Yaitu caranya kita buat garis pertolongan dari titik B ke bawah ya. Ini tegak lurus seperti ini. Nah, sedemikian rupa juga dengan titik A. Nah, ini kita buat garis yang mendatar sehingga tegak lurus. Dari sini anak-anak perhatikan, berarti B ke sini jaraknya adalah berapa anak-anak? Ya, 7 satuan ya, atau 7 kotak. Sedangkan A ke sini ya jaraknya ada 8 ya. Ini kita bisa menghitung kotaknya ya. Ini ada 8 tambah 3. Nah, jadi yang dinamakan jaraknya di sini nih ya anak-anak ya. Ini jaraknya, yaitu kita bisa menggunakan teorema Pythagoras karena ini membentuk segitiga siku-siku, yaitu jumlah dari kuadrat dua sisi siku-sikunya ya. Tadi adalah 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, jadi 4 akar dari ini ya. Akar dari 8 kuadrat ini adalah 64 ditambah 7 kuadrat ya, itu adalah 49 ya, sehingga akar 64 tambah 49 adalah akar 113 ya. Jadi jarak dari titik A dan B adalah akar dari 113. Oke, kita lanjut lagi contoh yang selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah persegi ya, di mana panjang sisinya adalah 15 cm. Lalu ada persegi kecil di sampingnya, itu diketahui bukan sisinya tapi luasnya adalah 25 cm. Nah, di sini kalian disuruh mencari panjang X, di mana X di sini adalah menghubungkan dari sudut ini ya, dari persegi yang besar ke persegi yang kecil. Nah, caranya di sini langkah pertama adalah kita cari panjang sisi dari persegi yang kecil. Karena di sini luasnya adalah 25 cm persegi, maka mencari sisinya adalah akar dari 25 ya. Akar dari 25 adalah 5 cm. Jadi di sini untuk panjang sisi pada persegi adalah 5 cm. Nah,
Langkah yang kedua adalah untuk mencari panjang X. Nah, anak-anak, panjang X, jadi di sini perseginya ya, itu yang pertama kan persegi besar ya. Di sini adalah panjangnya 15. Yang kedua adalah persegi kecil ya, panjangnya di sini ada 5. Sama saja ini kita buat garis pertolongan seperti ini ya. Jadi sama saja adalah kita membuat atau mencari persegi di mana panjangnya di sini adalah 15 ya, ditambahkan dengan 5 ya. Sedangkan lebarnya di sini adalah 15. Nah, untuk X-nya itu tidak lain adalah merupakan diagonal dari persegi tersebut. Sehingga di sini kita bisa menggunakan segitiga siku-siku tersebut atau menggunakan teorema Pitagoras, yaitu ya dengan menuliskan daripada sisinya ya. Jadi di sini untuk mencari ini X ya, misalnya di sini adalah sisi AB ini ya. Ini AB, AB-nya ada 15, sedangkan BC-nya di sini ada 15 tambah 5. Nah, seperti ini. Sehingga 15 kuadrat tambah 15 tambah 20 kuadrat ya. 15 kuadrat adalah 225, sedangkan 20 kuadrat adalah 400. Sehingga sama dengan 625, akar 625 adalah 25 cm. Jadi panjang X-nya di sini adalah 25 cm ya. Jadi anak-anak kalau menjumpai soal seperti ini, silahkan dibuat garis pertolongan. Nah, seperti ini sehingga membentuk sebuah persegi panjang baru. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada sebuah segitiga ABC ya, di mana siku-sikunya adalah di B ya. Terus panjang sisi AC-nya ya, panjang sisi AC-nya ini adalah 40 ya. Nih. Lalu panjang sisi daripada BC-nya adalah 24. Nah, terus titik D di sini terletak pada sisi AB. Nah, ini titik AD-nya. Sedemikian rupa sehingga panjang CD-nya, panjang CD-nya di sini adalah 25. Pertanyaannya kalian disuruh mencari panjang AD. Nah, untuk mencari panjang AD berarti di sini kalian mencari selisih dari nih panjang AB ya dikurangi selisih dari panjang yang kedua yaitu BD. Nah, ini siku-sikunya di sini. Ya, nih mencari selisihnya ya. Untuk mencari selisihnya maka kita satu persatu dulu. Langkah yang pertama adalah kita cari dulu panjang dari BD. Nah, untuk mencari panjang dari BD yaitu kita tinggal mengurangkan dari CD kuadrat dikurangi BC kuadrat. Nah, seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah 625 kurangi 576, jadi 7. Yang kedua adalah kita mencari panjang daripada AB, yaitu menggunakan AB kuadrat ini ya, menggunakan AC kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat, sehingga ini tadi 40 kuadrat dikurangi 24 kuadrat ya, jadi sama dengan 1600 dikurangi 576 sehingga 1024. Akar 1024 adalah 32. Nah, anak-anak dari sini kita tinggal mengurangkan berapa? 32 dikurangi dengan 7. Berarti panjang daripada AD adalah 25 cm. Nah, ini ya. Nah, kita lanjut lagi contoh selanjutnya. Nah, ini untuk contoh ini yang kedua, ini soalnya agak panjang ya. Jadi intinya soal yang kedua di sini adalah ada dua anak ini ya, yaitu si Pak Wahid ya, si Wahid. Yang kedua di sini adalah temannya Dani ya. Ini mau ke pantai ya. Nah, ini sedangkan rumah Wahid ya dan Dani ini panjangnya adalah 15 km. Sedangkan rumah Dani ke pantai itu panjangnya adalah 20 km ya ke arah utaranya. Nah, pertanyaannya adalah selisih daripada Wahid apabila dia melakukan perjalanan yang pertama
yaitu dengan ini menjemput si Dani dulu baru ke pantai. Lalu adalah tanpa menjemput, jadi dia langsung ke pantai ya. Selisih waktunya berapa gitu pertanyaannya. Oke, langkah pertama adalah kita cari dulu apabila Dani di sini adalah menjemput dari Wahid menjemput dari Dani, sehingga jaraknya di sini adalah ke sini 15 km ditambah 20 km. Berarti Wahid harus menempuh jarak 15 tambah 20 yaitu 35 km. Nah, di sini karena yang ditanyakan adalah waktu ya, maka di sini waktu adalah jarak ya dibagi dengan kecepatannya. Nah, kecepatan daripada Wahid ini adalah 30 km per jam, sehingga kita tinggal bagi aja 35 dibagi 30 km per jam ya. Nih ketemu 1,167. Nah, 1,167 ini bila dibuat menit itu kurang lebih 70 menit ya. 1 jamnya itu 60 menit. 0,167 itu mendekati 10, sehingga 60 tambah 10 70 menit ya. Caranya bagaimana Bu? Yaitu tinggal mengalihkan aja 0,167 dikali dengan 60, sehingga jawabannya 10 menit ya, sekitar 10 menit. Yang kedua adalah bagaimana kalau Wahid di sini tidak menjemput Dani, dia langsung saja ke pantai. Yaitu caranya kita menggunakan teorem Pythagoras dulu untuk mencari di sini ya, sisi miringnya di sini, yaitu kuadrat dari 15 ya, kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat. Nah, nih sehingga ketemu akar 625 atau 25 km. Nah, ini jaraknya 25 km. Nah, untuk mencari waktu sama seperti tadi, caranya adalah kita bagi yaitu jarak dengan kecepatan. Berarti kita bagi 25, kita bagi dengan 30, sehingga jawabannya 0,83 jam. Nah, 0,83 jam ini kalau kita jadikan menit tinggal kalikan aja dengan 60 menit, sehingga jawabannya adalah 50 menit. Ya, ini mendekati ya, pendekatan. Oke. Jadi selisih waktunya ya, yaitu kita tinggal kurangkan aja jadi 70 ya apabila dia menjemput Dani, dan tidak menjemput Dani waktunya adalah 50 menit. Sehingga 70 dikurangi 50 adalah 20 menit. Jadi jarak atau selisih waktu ya Wahid tadi apabila dia menjemput dan tidak menjemput adalah 20 menit. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, di sini ada dua pesawat terbang ya. Ini ada dua pesawat terbang. Yang pertama di sini jaraknya adalah 9 km ya. Ini 9 km dari radar ya. Yang kedua di sini jaraknya adalah berapa? Salah ya, maaf. Ini yang pertama, perhatikan di sini ada dua pesawat ya. Ini yang berlokasi 9 km dari kapal ya. Jadi di sini jaraknya adalah 9 km dari kapal. Terus kedua pesawat tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Oh ya. Jadi di sini anak-anak perhatikan ya, ini gambarannya, ini ada 10, ini adalah 12 ya. 12, sedangkan untuk jarak dari kapal di sini adalah 9 ya. Pertanyaannya ini kita disuruh mencari ini ya anak-anak. Nah, ini mencari jarak antara pesawat terbang yang pertama dengan pesawat terbang yang kedua ya. Sama seperti tadi anak-anak, yaitu kita buat segitiga ya untuk pertolongan. Jadi sebenarnya di sini adalah kita mencari selisih dari segitiga yang panjang sisinya. Yang pertama adalah 12 dan 9 ya. Yang kedua adalah kita disuruh mencari panjang sisi dengan 12 dan 10 ya. Dan ini dan 10 ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini kita kurangkan. Nah, itu. Nah, perhatikan di sini yang pertama yaitu 10 kuadrat dikurangi 9 kuadrat ya, ini ya. Ini ketemunya 4,36. Yang kedua adalah 12 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Ketemunya adalah 7,94. Nah,
Jadi di sini selisih dari dua pesawat tadi ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah 3,58 km. Ini selisihnya. Ini sama seperti tadi. Nah, ini tapi menggunakan soal cerita. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, ini pada bangun ruang, perhatikan di sini adalah sebuah sebuah kubus ya, di mana panjang sisinya adalah 8 cm. Kalian disuruh mencari KM. KM di sini adalah diagonal sisi, kaki adalah diagonal ruang ya. Nih gambarnya seperti ini. Nah, untuk mencari diagonal sisi atau KM, kita menggunakan teorema Pythagoras dengan melihat segitiga ALM ya. Nih, segitiga KLM ya, ini ya. Segitiga KLM. Nah, ini ya. Ini kalau kita gambarkan seperti ini. Nih ya, siku-sikunya adalah di L. Ini adalah KLM ya. Nih, panjang dari KL adalah 8, panjang daripada LM di sini adalah 8. Nah, kita disuruh mencari KM-nya. Nah, ini ya, mencari sisi miringnya. Nah, untuk mencari KM kita tinggal menjumlahkan aja 8 kuadrat tambah 8 kuadrat sehingga 2 kali 64, sehingga akar dari 64 kali 2 ada 64 itu di akar bisa keluar dari akar ya, jadi 8 akar 2 sehingga panjang KM-nya adalah 8 akar 2 ya. Akar 2 nya belum bisa disederhanakan, jadi kita buat masih dalam bentuk akar saja ya. Nah, yang kedua di sini adalah kita mencari daripada panjang diagonal kaki ya. Perhatikan di sini ya. Nah, seperti ini siku-siku ya. Di sini adalah K, ini adalah Q, di sini adalah M ya. Nah, KM tadi kita udah ketemu ya. Jawabannya tadi adalah 8 akar 2. Nah, ini ya. Sedangkan QM adalah 8. Kita mencari ini anak-anak ya. Sama caranya kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu KM kuadrat ditambah MQ kuadrat. Nah, tadi KM kuadrat ini adalah ini ya 64 kali 2, sedangkan MQ kuadrat ini adalah 8 kuadrat 64, sehingga 64 kali 3 gitu ya. Ini cara cepatnya 64 kali 3 sehingga 64 bisa keluar dari akar menjadi 8 ya, akar 64 8, 3-nya masih di dalam akar. Ini jawabannya adalah 8 akar 3. Nah, ini anak-anak diagonalnya. Anak-anak, ini ada cara cepatnya untuk mencari daripada diagonal sisi dan diagonal ruang dari sebuah kubus ya. Kalau diketahui sisinya S, maka untuk mencari diagonal sisi rumusnya langsung aja S akar 2 ya. Diagonal ruang langsung S akar 3. Tapi kalau kalian menggunakan teorema Pythagoras juga boleh. Bagaimana caranya? Yaitu bila panjang rumusnya 23, langsung aja 23 akar 2. Bila diagonalnya diagonal ruangnya di sini berapa ya? Tinggal S akar 3 ya. Jadi 23 akar 3. Contoh coba anak-anak, kalau misalnya diketahui ada sebuah kubus panjangnya adalah misalnya 11 ya. Nah, berapa diagonal sisinya? Oke, betul ya. S akar 2 berarti 11 akar 2. Nah, ini adalah panjang dari diagonal sisi. Berapa panjang diagonal ruangnya? S akar 3 berarti 11 akar 3 ya, dan seterusnya seperti itu. Ini cara cepatnya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Ini kalau tadi pada kubus, sekarang kita lihat pada balok. Ini sama, pertanyaannya adalah kita disuruh mencari panjang diagonal sisi ya. Di sini adalah BD. Yang kedua adalah panjang diagonal ruang ya. Di sini adalah jarak dari B ke H ya. Ini adalah diagonal ruangnya. Nah, caranya sama, yaitu langkah yang pertama adalah kita melihat segitiga ini ya, segitiga DAB ya, ini segitiga DAB. Ini membentuk sebuah segitiga siku-siku ya, dimana panjang daripada sisinya kita dapat melihat di sini adalah 12, ini 9 ya, sehingga kita tinggal mengkuadratkan saja, ketemu di sini adalah 15 ya, sehingga panjangnya adalah 15. Yang kedua, kita disuruh mencari diagonal ruangnya. Nah, ini diagonal ruangnya ini adalah panjang dari B ke H ya. Nah, ini kita menggunakan segitiga H D B ya. Ini siku-siku di D ya. Tadi panjang DB-nya udah ketemu ya, yaitu berapa? 15. Sedangkan DH ini kan sama dengan BF ya, panjangnya 8. Sehingga
kita tinggal mengkuadratkan dari 15 kuadrat dan 8 kuadrat, yaitu 225 tambah 64, sehingga akar dari 225 tambah 64 yaitu akar 289. Jadi jawabannya adalah 17. Jadi panjang B ke H adalah 17 cm. Nah, anak-anak, saya kira cukup untuk pertemuan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.